Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Walaupun demikian, tidaklah mudah untuk mendefinisikan apa itu agama. Mengapa? Pertama, karena pengalaman manusia tentang agama sangat bervariasi. Mulai dengan yang paling sederhana seperti dalam agama animisme, dinamisme, sampai ke agama-agama politeisme dan monoteisme. Kedua, selain begitu variatifnya pengalaman manusia tentang agama dan begitu variatifnya disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami fenomena agama. Misalnya, agama bisa ditinjau dari sudut psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, bahkan teologi. Berikut fungsi-fungsi agama. Agama memberikan rekreasi kepada manusia. Agama memainkan peranan yang mempesona atau mengagumkan dalam memberikan rekreasi kepada umat. Misalnya, pergi beribadah. Dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian syair Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Agama meningkatkan solidaritas sosial. Agama membangkitkan semangat persaudaraan dan persaudarian. Agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Hal ini benar karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, berpartisipasi dalam ritual bersama, dan seterusnya merupakan faktor-faktor perekat yang penting yang memperkuat kesatuan dan solidaritas. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Contohnya, beribadah bersama untuk membangun solidaritas. Agama memberikan kedamaian mental. Kehidupan manusia sangat tidak menentu. Manusia bergumul untuk tetap hidup di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakamanan, dan bahaya-bahaya. Kadang-kadang ia merasa tidak berdaya. Maka agamalah yang memberikan penghiburan, dorongan dalam masa-masa krisis. Agama memberi dorongan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalahnya, seperti stres karena tugas-tugas yang ada. Agama memberi tempat perlindungan yang benar bagi manusia, maka manusia memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional. Mazmur 34 ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Ajaran agama dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Agama menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Penerapan agama dalam melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok, salah satunya adalah dengan menghormati sesama seperti memberi salam. Agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Seorang pengikut Kristus tertentu menginternalisasi kebajikan-kebajikan ini, berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Contohnya, kita bisa memberi kepada sesama dengan sukacita. Apa yang kita beri akan menjadi berkat buat orang lain, seperti memberi ilmu pengetahuan dengan mengajarkannya. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Agama dianggap sebagai cara efektif untuk mengukuhkan atau memperkuat rasa percaya diri. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti kerja sebagai ibadah, tanggung jawab atau tugas adalah bersifat ilahi, dan lain-lain. Ajaran yang ada dalam berbagai agama memberi penguatan kepada individu-individu dan sekaligus memperkuat rasa percaya diri. Contohnya, saat teduh dengan Tuhan Yesus sebelum memulai segala aktivitas, meminta tuntunan Tuhan di sepanjang hari. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hakikat agama sangatlah kompleks, dan pemahaman seseorang tentang agama sangat bergantung pada pengalaman pribadinya. Ada yang sangat sederhana, ada juga yang sangat rumit. Demikian pula fungsi agama tidaklah sederhana, karena hakikat agama itu sendiri dipahami secara berbeda-beda, dan fungsinya juga dimengerti secara berbeda-beda. Walaupun begitu, setidaknya ada sesuatu yang sama, yaitu agama selalu berurusan dengan Tuhan dan berfungsi sekurang-kurangnya sebagai pemberi identitas, tuntunan moral, dan karakter. Dalam konteks masyarakat Indonesia, agama sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya, karena agama meresapi setiap aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Agama merupakan sebuah pedoman dari berbagai perbedaan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.